Hai hai hai, halo Leo, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Leo ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Sekelepan Ponpon. Kali ini kita mau ngobrolin tentang kondisi dia dan perasaan dia saat ini. Oke, dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua Leo. So, please be wise and be smart. Dipikir secara logis aja. Gak mungkin kan semua nasib Leo itu kembar. Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, saat ini kiranya diberikan kesembuhan di dalam segala hal. Ditenangkan hatimu, disembuhkan finansialmu, disembuhkan kehidupan cintamu, disembuhkan fisikmu. Dipenuhi hari-harimu dengan sukacita dan kelegaan. Dilindungi hidupmu dengan pagar energi dari ilahi. Terima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi sayangku. Well, kondisinya dia saat ini untuk seseorang yang nama dan sosoknya ada di pikiran dan di hati Leo ya. Oke. Kondisinya saat ini. Oke. Saat ini dia berada dalam penyesalan. Ya. Dia berada dalam penyesalan. Dia lagi banyak merenungkan masa lalu. Mungkin ini adalah masa-masa ketika bersama dengan kamu ya. Dia sedang flashback gitu, nostalgia. Dan dia dilanda penyesalan. Aduh, kenapa aku nggak melakukan ini kemarin ya? Sekarang sudah terlambat gitu. Kenapa aku kemarin melakukan ini? Jadi menyesal karena melakukan atau karena tidak melakukan? Ya, kedua-duanya sama. Dan saat ini memang dia penasaran ya, apakah akan ada kesempatan lagi untuk misalnya bertemu dengan kamu? Apakah ada kesempatan lagi untuk terkoneksi dengan kamu? Ya, saat ini kondisinya dia. Ini sih lebih tepat ke perasaan ya, bukan kondisi. Tapi kita lihat dulu ya, oke? Nanti kita cocokkan dengan apa yang dia rasakan tentang kamu. Oke, kondisi secara real dalam kehidupan dia. Dia yang hatinya mau dibongkar oleh Leo. Apa yang sedang terjadi dalam hidupnya? Oke. Ya. Dia sedang berusaha untuk memutuskan koneksi atau sedang berusaha untuk memutuskan koneksi dengan masa lalu, memori dengan masa lalu. Dia sedang berusaha melakukan itu ya. Mungkin karena di dalamnya ada rasa bersalah, kemudian atau karena misalnya di dalamnya ada hal-hal yang membuat dia itu merasa feel bad, merasa buruk gitu, dan dia sedang mencoba untuk memangkas. Mencoba untuk memangkasnya, memangkas. Udah kelar, masa lalu nggak mau. Tolong jangan ganggu aku lagi masa lalu. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang pun dia masih teringat ya, masih menyesal. Terus kemudian masih ada banyak penasaran. Dan hidupnya pun jadi kaku ya. Ini hidupnya tuh jadi kaku, nggak fleksibel gitu ya. Dia sedang banyak kayak semacam menuntut target pada dirinya sendiri ya. Dia sedang keras pada dirinya sendiri. Aku harus semua hidupnya itu serba harus ya. Dan dia membutuhkan pertolongan.
dia membutuhkan pertolongan dalam kehidupannya, sebenarnya dia udah nggak mampu gitu mengatasi segala kesulitan dalam hidupnya, dia membutuhkan pertolongan. Dia membutuhkan satu sosok untuk nemenin, untuk melindungi, untuk menolong sebetulnya. A leg up itu untuk ibaratnya kayak orang jatuh di lubang, dia tuh butuh seseorang yang mengulurkan tangan untuk menarik dia ke atas. Nah, itu analoginya, ya. Dan kalau misalnya ini berarti memang di dalam kehidupannya dia sendiri sehari-hari dia nggak tenang, ya. Sehari-hari dia tidak tenang. Oke, dan apakah perasaannya saat ini? Apakah perasaannya saat ini? Well, ini Bunda pakai kartu ya. Pakai kartu bikinan sendiri. Khusus buat kamu-kamu semuanya. Biar lebih biar lebih mendalam gitu. Perasaannya dia kepada kamu. Oke. Ini ya. Ini yang dia katakan kepada kamu. Aku takut kamu melihatku lemah dan tak berdaya. Jadi kehidupannya sendiri saat ini sedang lemah dan tidak berdaya. Dan dia takut gitu kalau misalnya kamu mengetahui hal tersebut. Karena pengennya dia tuh pengen kelihatan hebat gitu di hadapan kamu. Ya mungkin karena gengsi atau ada kesombongannya di sana, ada arogansinya di sana ya. Masih ada kamu di hatinya. Masih ada dirimu di hatinya yang tidak bisa diusir atau dibuang begitu saja. Karma. Dia menyadari saat ini dia sedang menjalani karma atau hasil dari perbuatannya sendiri. Apapun kondisi hidupnya, ya, dia menyadari, iya, aku sedang menerima karmaku, itu yang dia sadari. Ternyata dia bukan hanya sekedar mengingat kamu loh. Kamu tuh ibaratnya kayak magnet di dalam hatinya dia. Ya. Jadi selalu aja dia balik ke kamu. Ya, sekalipun dia berusaha melupakan kamu, nggak bisa. Ingatannya selalu balik ke kamu, dan dia tuh nggak tahu, kenapa sih aku kok mikirin orang ini terus gitu ya. Kenapa sih kok aku mikirin dia terus? Sekalipun dia berusaha untuk nge-cut ya, cut. No. Udah, selesai. Tapi, kameranya. Tapi dia selalu kembali gitu, ingatan hatinya selalu kembali kepada kamu. Ya, Leo, mungkin karena kamu memang pesona, atau kamu pakai pelet, Leo. Bercanda ya, kayak gini tuh nanti ada yang marah. Kadang-kadang ada yang sensitif banget gitu, jadi dibecandain aja nggak bisa. Ya. Jadi, dia tidak bisa menjelaskan kenapa. Dia pun sendiri bingung kenapa dia selalu teringat dan hatinya itu masih kepada kamu. Aku tuh takut untuk terluka, dia katakan seperti itu. Karena itu aku mencoba untuk menutup hatiku terhadap kamu. Jadi, gimana ya, ini adalah orang yang gak jujur gitu loh. Karena sebetulnya kamu ada di dalam hatinya, kamu bercokol di dalam hatinya. Tapi dia berusaha membuang, dan dia berusaha kayak bikin blok atau bikin pagar ya. Bikin pagar, padahal kamu tuh ada di dalam, ya ngapain dipagerin gitu ya. Karena dia takut terluka gitu. Karena dia takut terluka, akhirnya terjadi denial. Sebetulnya suka, tapi tingkah lakunya atau perilakunya menunjukkan seperti seolah-olah dia benci sama kamu. Ya, itu semua dilakukan karena dia takut terluka sebenarnya. Padahal di bawah pikiran bawah sadarnya dia, di hatinya terdalam, kamu ada di situ dan dia masih sayang, masih cinta. Ya. Tuh, sebenarnya dia butuh kamu loh. Hanya saja karena egonya, karena rasa sombongnya, karena gengsinya, dia nggak mau calling, nggak mau mendatangin kamu dulu, nggak mau ngaku, ya. Sebenarnya dia kesepian, dia merasa kesepian karena nggak ada kamu di sampingnya, ya. Sebenarnya dia butuh kamu. Dia menikmati kok masa-masa ketika kamu masih bersama-sama dengan dia.
Tapi ya thesis gitu. Orang ya inilah macam-macam manusia ya. Demi ego gitu. Dia memilih untuk nggak mengakuinya. Nervous. Gemeter ya orang ini tuh sampai apa ya? Sampai gemeter gitu sama kamu tuh nervous ya. Problemnya ada di dalam dirinya sendiri, bukan kamu. Ya Leo. Segala hal yang terjadi antara kalian berdua itu problemnya ada di dalam dirinya sendiri, bukan di dalam diri kamu. Tapi dia pengen loh datang kembali kepada kamu. Dan tentu saja pada saat itu dia berharap kamu pun masih sendiri. Beneran, dia pengen datang kepada kamu. Tapi gengsinya terlalu gede. Terlalu banyak yang terjadi antara kita berdua di masa lalu. Bisakah kita memulainya lagi? Jadi sebetulnya di dalam hatinya tuh dia ada satu keinginan yang besar untuk menghubungi kamu kembali, terus untuk memulainya lagi gitu ya. Tapi karena rasa gengsinya, dia pengen kamu yang melakukannya. Pengen kamunya yang dateng berembi-berembi, beribi-beribi, apa sih itu? Maksudnya dia pengen kamunya yang dateng, yang ngerayu-ngerayu, yang mohon-mohon, oh my gosh gitu. Orang ini arogan banget. Dia pengen kamu yang melakukan itu. Tapi once ketika misalnya kayak kamu datang atau kamu WhatsApp ngasih pesan tuh dia tuh masih dengan arogansinya nggak mau gitu loh. Kayak anak kecil banget. Sebetulnya dia mau, dia butuh, tapi karena egonya atau karena rasa sakit hatinya dia luarnya itu menunjukkan penolakan. Nggak mau sama kamu. Padahal hatinya tuh dia butuh kamu, dia pengen banget. Aduh, ya inilah. Manusia ya. Banyak banget dramanya. Ya, karena memang menurut dia itu ada sesuatu yang dia nggak bisa maafkan dari kamu. Aduh, hari gini. Ya, dia pun menyesal ya. Aku menyesal tindakanku dan aku pun mengecewakan kamu waktu itu. Jadi dia menyesali waktu itu. Gimana ya, ini kalian bisa bayangin gak sih kayak anak kecil itu ya? Kayak anak kecil yang lagi tantrum. Ya, lagi tantrum, nangis, teriak-teriak. Terus dia ngomong, aku gak mau sama ibu. Padahal dia sebetulnya dalam hatinya itu pengen ibunya tuh pengen ibunya tuh menyayangi dia. Istilahnya caper aja gitu loh. Dia caper sama ibunya. Atau gini ya, maksudnya ibunya mendekati dia, diusir-usir, aku nggak mau sama ibu. Tapi ibunya pergi, dia juga nangis makin keras. Jadi analoginya tuh kayak gitu, kayak anak kecil yang lagi seperti itu gitu loh. Jadi memang ini kayak egonya dia yang membuat dia berperilaku seperti ini gitu. Padahal sebetulnya dia sayang, tapi dia mencoba denial gitu ya. Kalau misalnya kamu datang, kamu disepak-sepak, kamu pergi menjauh juga dia caper, dia berusaha untuk mencari perhatian. Maksudnya capernya itu adalah kamu pergi menjauh dia ada aja gitu untuk ininya, untuk nggak rela gitu kalau misalnya kamu menjauh atau gimana, sakit hati. Ya gitu deh. Aneh ya orangnya kadang-kadang ya. Hatinya memang konflik. Kita lihat apakah nanti kenyataannya dia akan datang kepada kamu. Apakah dia akan mengirim pesan? Apakah dia akan datang kepada kamu? Realita sosok yang ada di hati Leo. Wow. Keren banget ya kartunya. Well, kamu mau tahu aja atau mau tahu banget? Kenyataannya atau realitanya ke depan. Ya, dia akan datang kepada kamu loh. Dia akan datang kepada kamu dengan versi yang lebih baik,
dengan cinta yang menggebu-gebu, ini dia jatuh cinta lagi. Terus kemudian dia memberanikan diri, nggak tahu bagaimana caranya. Itu dia kayak mengumpulkan kekuatan atau gimana. Iseng-iseng karena udah saking nggak kuatnya ya di dalam hatinya, saking nggak kuatnya dia sayang sama kamu, dia kangen sama kamu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk kontak kamu, kontak deh gitu. Dan ketika dia datang kepada kamu, itu dia datang dengan penuh perasaan cinta. Ya, datang dengan penuh perasaan cinta, datang dengan apa ya, versi yang lebih, sekarang dia lebih lembut gitu, lebih mengerti ya. Dan dia beneran datang menawarkan cinta, unconditional love di sini. Ada paradise di sini ya. Dan kalau kamu menerimanya, well, kalian akan hidup dengan bahagia gitu loh berdua ya. Kalau misalnya kamu menerimanya, karena ini ada kemungkinan untuk dia balik lagi ke kamu dan memulai lagi sesuatu yang baru atau hubungan yang baru gitu bersama-sama dengan kamu. Dia akan melakukannya ya sayang ya. Dia akan melakukannya. Atau kalau misalnya dia bukan datang, ini bisa jadi mungkin kamunya yang mencoba kontak gitu. Kamunya yang mencoba kontak, kamunya yang mencoba mendatangi dia. Ini nggak tahu sih siapa yang akan duluan gitu. Maksudnya siapa yang akan duluan menghubungi. Tapi yang jelas kalian akan terkoneksi kembali. Kalian akan terkoneksi kembali dan dia akan bersikap berbeda ya. Dia akan bersikap dengan lebih sayang. Dia akan bersikap lebih mesra kepada kamu kali ini ya mungkin karena ngerasain gitu. Ngerasain gak enaknya berpisah dengan kamu. So congratulations Leo ya. Ini kartu yang bagus loh. Zodiak lain itu semuanya pada bubar. Bubar jalan. Tapi untuk Leo ini keluar kartu ini. Kemarin ada zodiak satu lagi yang keluar juga bagus gitu. So, kalau gitu apa yang harus Leo lakukan? Nasihat semesta untuk Leo. Sikap hati seperti apakah yang dibutuhkan oleh Leo? Sikap hati yang dibutuhkan oleh Leo. Reframe. Reframing tuh maksudnya begini ya. Kembali pada peristiwa yang membuat kamu terluka dan sakit, Leo. Ya. Lalu diberi makna yang berbeda. Jadi misalnya kamu berpisah dengan si dia ini yang hatinya tertuju kepada kamu dan waktu itu yang kamu rasakan adalah kurang ajar banget ya gitu. Kurang ajar, kamu pergi, kita berpisah. Kamu nih kurang ajar banget, jahat banget, kamu tuh gak berperasaan. Nah, sekarang di reframing bahwa si dia ini yang melukai kamu, dia pun itu juga sedang terluka hatinya. Ya, dia pun sedang memiliki permasalahan yang sebetulnya sama gitu, apa yang dirasakan oleh kamu. Ya, so di reframing ya namanya kalau misalnya orang sakit ya, orang sakit memang cenderungnya akan menyakiti orang lain dan inilah yang terjadi gitu pada pasangan kamu. So Leo, kamu bisa bisa menyamakan frekuensi dengannya dengan cara pejamkan mata kamu. Pejamkan mata kamu lalu bayangkan dia ada di depan kamu. Bayangkan dia ada di depan kamu lalu dipeluk aja, nggak usah pakai ngomong apa-apa. Kamu bayangkan dipeluk dan rasanya adalah rasa sukacita ya. Rasa yang unconditional love, rasa sayang tanpa menuntut apa-apa. Oke. Lalu dipeluk aja. Dipeluk aja. Oke. Mau dibantu pakai ngomong boleh, ngomongnya bahagia ya gitu ya. Bahagia ya, nggak usah dikasih program macam-macam, cukup hanya dengan katakan bahagia saja. Kamu bayangkan, visualisasikan kamu memeluk dia sambil tersenyum. That's it. Udah seperti itu aja. Jadi di reframing, ini supaya kamu bisa keluar dari posisi korban, karena kalau misalnya kamu berada dalam posisi korban akan menarik hal-hal yang serupa lagi gitu ya. Well Leo, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading,
Silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, nyalakan loncengnya ya sayang, karena Bunda itu sering siaran langsung di YouTube. Nah, nyalakan loncengnya supaya kamu nanti bisa nanya-nanya di situ ya, di YouTube. Oke, jangan WhatsApp. Ya, well Leo, aku mendoakan segala keberuntungan cinta di dalam kehidupan kamu. I love you Leo, bye-bye.